Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengantar cloud computing ya. Topik hari ini yaitu tentang bagaimana peluang dan tantangan cloud computing. Ya, saksikan terus ya sampai habis, sampai selesai. Ya, jangan lupa di-subscribe, like dan komen ya, agar channel ini bisa tetap eksis. Oke, saya akan mulai materinya. Saya akan menjelaskan beberapa sub materi dari topik peluang dan tantangan cloud computing. Ya. Yang pertama, pendahuluan. Lalu yang kedua, mengenai apa saja kelebihan dari cloud computing. Yang ketiga, apa saja kendala-kendala dalam cloud computing. Yang keempat, bagaimana peluang bisnis cloud computing. Yang kelima, pusat studi di cloud computing. Ya. Yang pertama mengenai pendahuluan, tren cloud computing saat ini dapat memberikan pengguna layanan secara terdistribusi dan paralel secara remote dan dapat berfungsi di berbagai device. Ya. Di saat ini kalau kita lihat implementasi dari cloud computing, ini kita bisa lakukan secara terdistribusi ataupun paralel, ya. Nah, kita bisa, gunakan berbagai device dalam implementasi cloud computing. Teknologi ini dapat dilihat dari berbagai macam teknologi yang digunakan sebagai informasi yang diproses secara outsourcing. Cloud computing merupakan teknologi yang dapat mendukung layanan, ya, atau kita istilahkan everything as a service. Ya. Apa saja sih kelebihan dari cloud computing? Di sini saya memberikan penjelasan ada 6 buah kelebihan dalam konsep cloud computing. Yang pertama yaitu reduce cost. Teknologi cloud computing akan memudahkan pengguna untuk menghemat biaya ya, dan efisiensi lebih baik karena menggunakan anggaran yang rendah untuk sumber daya dari organisasi ataupun perusahaan ya. Nah, perusahaan pun bisa menekan biaya operasional ya. Mungkin yang tadinya harus membeli semua perangkat untuk membangun suatu sistem ya, dengan cloud computing sebenarnya kita boleh melakukan sesuai kebutuhan kita. Kita bisa, menggunakan, jasa layanan ya, misalnya kita mau mau menggunakan hanya, software-nya saja, berarti kita hanya membayar layanan software-nya saja, atau kita hanya membutuhkan infrastruktur, ya berarti kita hanya membayar layanan infrastruktur saja, ya. Makanya otomatis, eee, secara biaya pasti akan lebih rendah. Lalu yang kedua yaitu increase storage. Increase storage ini perusahaan atau organisasi yang menggunakan teknologi cloud dapat digunakan sebagai pusat data, di mana data-data tersimpan, terpusat dan dapat diakses ke semua pengguna, ya, atau cabang-cabang dari perusahaan atau organisasi dan dapat menyimpan data lebih banyak ketimbang menggunakan komputer pribadi, ya. Jadi dengan konsep, cloud computing, kita bisa menyimpan data-data yang tersimpan terpusat, ya. Pada saat kita mau gunakan, ya kita tinggal ambil saja. Dibanding kita menggunakan media penyimpanan masing-masing, ya. Lalu yang ketiga adalah highly automate, ya. Istilah ini dapat diartikan bahwa seorang pengguna tidak perlu khawatir
harus mengganti atau memperbarui versi dari program yang mereka gunakan. Karena sistem ini dapat melakukan sistem otomatis pembaharuan ataupun penggantian versi, ya. Jadi pada saat misalkan kita mau melakukan, upgrade, versi dari perangkat yang, software yang kita gunakan, ya. Misalnya pada saat ada terjadinya update, ya otomatis akan, update masuk ke dalam sistem kita, ya. Lalu yang keempat, kelebihan dari cloud computing yaitu flexibility. Teknologi cloud computing memberikan banyak sistem fleksibilitas, ya. Dari metode komputasi yang lama dan dengan mudah dapat berorientasi pada profit. Dan perkembangan yang cepat dapat berubah-berubah juga. Ya, jadi, flexibility ini kita rasakan pada saat kita menggunakan cloud computing, ya. Jadi perubahan-perubahan cepat, kebutuhannya juga akan, layanan itu cepat, ya. Makanya suatu saat kita mau melakukan upgrade atau kita mau downgrade, ya ini bisa kita, lakukan secara fleksibel. Lalu yang kelima, kelebihan cloud computing yaitu more mobility. Suatu perusahaan yang memiliki pegawai atau pengguna yang dapat melakukan akses data ataupun informasi dari tempat yang berbeda, ya. Cloud computing dapat membentuk manajemen serta operasional yang lebih mudah diakses, ya. Karena sistem perusahaan tergabung dalam satu cloud, ya. Ini, ya, dari sisi, mobility. Lalu yang terakhir yaitu low IT soft shift focus. Dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi cloud, tidak perlu mengkhawatirkan server yang harus diperbarui dan isu-isu komputasi lainnya, ya. Jadi di sini kita tidak perlu memikirkan hal-hal untuk misalkan, ada aktivitas untuk, perbaharuan, ya. Ini sudah dilakukan secara otomatis. Nah, itu kelebihan-kelebihan dari cloud computing, ya. Lalu bagaimana dengan faktor keberhasilan dalam implementasi cloud computing, ya. Jadi kalau kita lihat implementasi cloud computing hingga saat ini, ya, ini semakin lama semakin meningkat, ya. Kalau kita lihat, kita menggunakan software misalnya software as a service, ya, kita cukup membeli layanan software saja. Sekarang sudah banyak berkembang yang memberikan layanan-layanan dalam bentuk software ataupun dalam bentuk, infrastruktur. Nah, keberhasilan ini dalam implementasi cloud ini ada beberapa faktor yang penting, ya. Yang pertama yaitu security. Bila aplikasi yang digunakan dalam server milik vendor dan perusahaan dapat mengakses aplikasi tersebut dengan menggunakan internet, berarti semua pengguna dapat melakukan akses aplikasi data tersebut. Dengan demikian, hacker akan lebih mudah menembus celah keamanan aplikasi yang bersifat global. Nah, di sini pada saat kita menggunakan cloud computing, faktor security ini benar-benar harus kita jaga, ya. Karena pada saat kita sudah menggunakan konsep cloud computing, ya, data itu bukan ada di tempat kita saja, tetapi ada di pusat data, ya. Nah, keamanan ini harus benar-benar kita jaga supaya apa? Implementasi dalam cloud computing-nya bisa berjalan dengan baik, ya, dan bisa berhasil. Lalu yang kedua dari sisi performance. Performa yang harus diberikan oleh teknologi cloud computing harus mencakup seluruh kegiatan para pengguna. Sumber daya yang diletakkan juga jauh dari pengguna, ya, bila dibanding dengan sistem lama, yaitu sistem sentralisasi tradisional. Hal tersebut dapat mengganggu performa, ya. Jadi performa ini semuanya lingkupnya adalah semua sumber daya, ya, ini diletakkan jauh dari pengguna, ya. Supaya apa? Performanya supaya akan lebih baik, ya. Lalu yang ketiga adalah government compliance.
Cloud computing sepenuhnya belum didukung oleh peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya perbankan, bank wajib memiliki sebuah server yang di mat di mana diletakkan di area milik bank tersebut, ya. Nah, government complaint ini pemerintah, dari sisi aturan-aturan ya, ya memang ada kebijakan dari pemerintah, setiap perusahaan yang memiliki atau beroperasional di wilayah negara Republik Indonesia ini, ya wajib pusat datanya berada di Indonesia juga, ya. Nah ini, agar pada saat terjadi masalah ataupun dari sisi keamanan, ini akan jauh lebih baik, ya. Lalu finance dari sisi finansial ini merupakan variabel cost ya berbanding dengan fixed cost. Untuk jangka ke depan yang masih panjang disarankan untuk memiliki sendiri karena lebih murah daripada berbayar, berbulan secara berkesinambungan ya. Jadi dari sisi finansial, memang kalau kita lihat balik lagi tergantung kebutuhan kita. Kalau kita memang membutuhkan yang rutinitas dan, kita mau untuk kebutuhan jangka panjang ya, kita bisa menyediakan infrastruktur sendiri ya. Tetapi pada saat kita memang budgetnya ataupun anggarannya terbatas ya, solusi untuk menggunakan layanan berbayar ini jauh lebih hemat ya. Kalau kita lihat beberapa perusahaan besar memang mereka menyediakan semua sendiri ya. Tetapi tidak semua perusahaan mampu menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses cloud ya. Makanya finansial ini, eee, sebisa mungkin kita memiliki perangkat sendiri, tetapi ada opsi yang kedua, yaitu pada saat kita tidak mampu, ya kita bisa gunakan layanan berbayar, ya. Itu ya, beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi cloud computing. Lalu berikutnya, apa saja kendala-kendala dalam implementasi cloud computing, ya. Di sini ada 5 kendala-kendala ya dalam implementasi cloud computing ya. Yang pertama adalah service level. Service level di sini dalam hal ini terkadang kita harus mengetahui service level yang didapatkan mengenai transaction response time, data protection, dan kecepatan pengambilan data karena cloud provider tidak akan konsisten dengan performa dari aplikasi ataupun transaksinya ya. Jadi untuk service level ini ya kita harus mengetahui, seperti transaction response time ataupun data protection ataupun kecepatan pengambilan data ya. Kita minta data-data tersebut ya. Jadi misalkan kita menggunakan, cloud provider, PTA ya, kita berarti bisa memiliki service level ini ya. Untuk kebutuhan kebutuhan kita suatu saat ada masalah ya, kita membutuhkan layanan-layanan yang memang, akan lebih baik. Lalu yang kedua dari sisi privacy. Dalam hal ini semua pengguna ataupun perusahaan melakukan hosting, maka ada kemungkinan data yang ada di dalam tersimpan bisa dibaca oleh pengguna yang lain, tanpa sepengetahuan dari kita ya, atau, tanpa persetujuan kita. Nah privacy ini memang berhubungan dengan data ini memang riskan ya, makanya kita harus tetap melakukan protect terhadap data kita ya, walaupun secara sistem si cloud provider sudah memberikan sistem keamanan ya. Tapi kita tetap misalkan, kita gunakan suatu software, untuk, transaksi penjualan ya, di dalam sistem di dalam sistem, eee, software tersebut pun kita harus, tambahkan keamanan datanya. Agar apa? Privasi datanya tetap
ada di kita, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya cloud storage yang sifatnya, eee, gratis ya, ya misalnya kita menggunakan, Google Drive, Dropbox, atau yang sejenisnya, ya. Semua data kita disimpan di dalam, cloud storage tersebut, ya. Nah, masing-masing pasti mau mengamankan data kita juga, ya. Tapi ada nggak kemungkinan data kita itu ternyata bisa dihack oleh orang? Ya, saya sih yakin kalau memang ada celah orang bisa masuk, ya bisa, ya. Tetapi si cloud storage pun pasti sudah menyediakan sistem keamanan, ya. Nah, memang ini privacy ini menjadi kendala cloud computing jika sistem keamanannya kurang baik, ya. Lalu compliance, kita harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang kita miliki, ya. Dalam hal ini secara teori cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance sebagai penyimpanan data di dalam cloud. Namun dikarenakan teknologi ini baru, maka disarankan untuk berhati-hati dalam penyimpanan data, ya. Ini ini yang dari sisi compliance. Lalu yang keempat, data ownership. Seiring dengan kita menyimpan data di dalam cloud, kita harus bertanya, apakah data kita itu sepenuhnya milik kita, ya. Nah, ini mengenai kepemilikan data. Bagaimana sih kepemilikan data di dalam cloud computing, ya. Jadi sepenuhnya sebenarnya data itu adalah data kita. Tetapi pada saat data itu sudah masuk ke cloud, ya, bisa saja data itu digunakan oleh orang lain, ya. Balik lagi, makanya tergantung kita menggunakan layanan cloud computing yang diberikan oleh si perusahaan tersebut, ya. Artinya apa? Berarti kita butuh mencari layanan cloud computing yang memberikan jaminan-jaminan yang baik, khususnya adalah terhadap keamanan data, ya. Karena suatu saat data ini bisa dimiliki oleh orang lain, ya. Walaupun, haknya adalah hak kita atau data kita, ya. Lalu yang kelima atau yang terakhir mengenai kendala dalam cloud computing yaitu data mobility. Kita akan bertanya berapa hal be beberapa hal seperti apa yang sudah kita simpan bisa kita bagikan di antara cloud service. Kita juga mempertanyakan, apakah data Anda akan kembali bila mana kita memutuskan kerjasama dalam cloud service, ya. Jadi kita juga harus bisa memastikan bagaimana dengan, software yang kita sudah software ataupun data yang sudah pernah kita simpan di dalam, cloud service, suatu saat kita sudah berhenti menggunakan layanannya bagaimana, ya. Nah, ini juga menjadi kendala. Jadi misalnya contoh saya, menggunakan layanan, eee, software, ya. Jadi suatu saat saya stop, bagaimana dengan data saya, ya. Jadi ini si perusahaan terkadang memikirkan, "Oh, datanya mungkin nggak, akan dihapus atau datanya akan dipergunakan," ya. Jadi data mobility ini memang pada saat kita sudah berhenti, ya, ya data sebisa mungkin kita tarik, ya kita hapus agar apa, data tidak bisa digunakan oleh pihak lain, ya. Ataupun ada hal-hal yang sifatnya yang hanya untuk internal perusahaan, ya. Berarti pada saat kita stop, selayaknya adalah kita harus menghapus semua data yang ada di dalam cloud service tersebut, ya. Nah, itu kendala-kendala, ya, dalam kita melakukan implementasi dalam cloud computing. Lalu yang berikutnya, bagaimana peluang bisnis cloud computing? Bagi pengusaha yang memiliki dana besar, investasi besar belanja IT tidak akan menjadi masalah, mengingat besar manfaat yang bisa didapati. Ya. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang memang dia memiliki anggaran atau belanja IT yang tinggi,
Perusahaan tersebut melakukan investasi produk-produk IT ini tidak menjadi masalah. Tetapi pada saat perusahaan-perusahaan tersebut yang memang dia tidak memiliki anggaran yang besar untuk belanja IT, ya sebenarnya solusinya bisa menggunakan cloud computing. Cloud computing memungkinkan pelaku usaha untuk menyewa jasa ICT tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk infrastruktur, pengelolaan platform maupun aplikasi IT service lainnya. Ya, jadi kalau tadi dikatakan perusahaan yang memiliki dana yang besar, dia bisa membeli sendiri. Nah, buat perusahaan yang memang tidak sanggup untuk melakukan investasi belanja IT yang tinggi, solusinya adalah dengan memanfaatkan jasa dari penyedia layanan cloud, ya. Nah, dengan kita menggunakan jasa layanan cloud ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, ya. Jadi, kalau kita kebutuhannya untuk, software, berarti kita cukup menggunakan layanan, software as a service, ya. Beberapa contoh aplikasi cloud computing berbasis platform as a service, di antaranya adalah EUKM, aplikasi untuk BPR, aplikasi untuk pengelolaan koperasi, pendidikan, dan lainnya, ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, sudah banyak bermunculan software-software, yang disediakan oleh penyedia jasa cloud, ya. Potensi pasar di Indonesia mengadopsi teknologi cloud computing. Solusi yang ditawarkan Microsoft kepada Telkom yaitu dalam bentuk Microsoft Exchange, ya, dan Office Communication Server Host. Nah, ini si Microsoft dia menggunakan atau, bekerja sama dengan Telkom yang membuat Microsoft Exchange dan Office Communication Server Host. Nah, ini peluang-peluang bisnis cloud computing ini kalau kita mau jalankan hingga saat ini peluangnya sangat besar, ya. Karena kebutuhannya saat ini sudah kita memikirkan adalah kita mencari sesuatu yang kita bisa gunakan khususnya dari sisi biaya, kita mencari biaya yang, eee, terjangkau untuk kita, ya. Kita tetap bisa menggunakan layanan-layanan yang diberikan tanpa membutuhkan biaya yang tinggi. Oke, berikutnya mengenai pusat studi cloud computing, ya. Sebelum saya lanjut, mungkin eee, dari para rekan-rekan ataupun mahasiswa, jika ada yang mau bertanya bisa langsung ketikkan di kolom chat, ya, nanti akan saya, respon, ya. Jika masih ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom chat, ya. Oke, saya lanjut mengenai pusat studi cloud computing. Ini ada beberapa catatan-catatan hasil studi, ya memang masih menggunakan data-data yang lama, tapi ini juga bisa dijadikan acuan, ya, untuk melihat gambaran cloud computing. Oke, di sini saya punya tabel, ya ini ada beberapa hal yang akan dibahas, ya ini ada kita membandingkan US dengan Eropa, ya. Yang pertama dari sisi My organization access the impact cloud computing has on the ability to protect and secure confidential or sensitive information, ya. Nah, di US responnya 44% dan di Eropa ya responnya 56%, ya. Ini responnya lebih tinggi di Eropa dibanding dengan US. My organization does not use cloud computing application that are not thoroughly vet for security risk, ya. Nah, persentasenya di US 41%, ya, untuk Eropa 60%.
My organization is vigilant in the conducting audits or assessment of cloud computing resource before deployment. Ya, US 36%, Eropa 57%. My organization is proactive in accessing information that is too sensitive be stored in the cloud. Ya, ini secara presentasenya US 38, Eropa 64 ya. My organization security leader are most responsibility for securing our organization safe use of cloud computing resource. Ya, di US 27%, Eropa 38%. Nah, kalau kita lihat secara penggambaran ya, presentase di Eropa dalam penggunaan cloud computing ini di Eropa lebih tinggi dibanding dengan US ya. Lalu kalau kita lihat dari sisi grafik ya, ini dari sisi grafiknya dari 5 atribut yang tadi saya sudah jelaskan, terlihat antara US dengan Eropa, ya ini Eropa lebih tinggi ya. Lalu bagaimana persentase penggunaan sumber daya cloud? Untuk di Eropa, penggunaan PaaS sebanyak 33%, IaaS sebanyak 46%, lalu software as a service sebanyak 62% ya. Di US PaaS 35%, IaaS 53%, ya, SaaS 67%. Nah, kalau kita lihat perbandingan presentase dari penggunaan software as a service, infrastruktur as a service maupun platform as a service, kita lihat di di US presentasenya lebih tinggi ya, dibanding dengan Eropa. Persentase pengguna layanan atau aplikasi bisnis. Nah, ini untuk penggunaan aplikasi bisnis ya. Ini US dengan Eropa perbandingannya untuk PaaS ya di Eropa 9%, di US 13%, ini lebih besar. Lalu IaaS di Eropa 11%, US di US 14% ya. Di Eropa untuk SaaS 16%, lalu di US 22%. Nah, ini persentase penggunaan layanan aplikasi bisnis. Lalu bagaimana persentase penyedia layanan cloud computing mengenai keamanan di US dan di Eropa? Ya, ini dari sisi penyedia layanan untuk keamanan, software as a service, ya ini presentasenya lebih besar dibanding dengan PaaS maupun IaaS.